Apakah Tuhan memberkati kita sampai sejauh ini? Baiklah teman-teman, kita harus memastikan hati kita berada di tempat yang tepat. Kita harus memastikan bahwa kita setia kepadanya terlebih dahulu. Bahwa kita tidak setia kepadanya karena kita menginginkan berkat-Nya. Atau kita ingin Tuhan memberkati kita, membuat kita kaya dan membuat kita berkuasa atau apapun itu. Mari lanjutkan membaca. Amanat kepada orang muda, halaman 102, paragraf 2. Jika langkahmu diatur oleh Tuhan, anak muda yang terkasih, jangan berharap bahwa jalanmu akan selalu damai dan kemakmuran lahiriah. Anda lihat itu? Jika langkahmu diatur oleh Tuhan, anak muda yang terkasih, jangan berharap bahwa kamu akan selalu diberkati dan jalanmu akan selalu damai. Jalan menuju hari yang kekal bukanlah yang termudah untuk dilalui, dan kadang-kadang akan tampak gelap dan berduri. Tetapi kamu memiliki jaminan bahwa tangan Tuhan yang kekal mengelilingimu, untuk melindungimu dari kejahatan. Dia ingin kamu menjalankan iman yang sungguh-sungguh kepadanya, dan belajar mempercayainya baik dalam bayangan maupun di bawah sinar matahari. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati agar tidak menganggap Uzia sebagai pria yang kita cita-citakan. Mengapa? Dengar, Tuhan tidak memberkati semua orang dengan cara itu. Jangan berharap bahwa jalan kita hanyalah sebuah hamparan bunga mawar yang hanya bisa kita lewati, dan Tuhan akan memberkati kita di setiap langkah. Semua musuh kita hanya akan jatuh di kiri dan kanan kita. Dan kita tidak perlu takut dan tidak ada cobaan apapun, tidak teman-teman. Kehidupan setiap orang berbeda, keadaan setiap orang berbeda. Dan jika ada sesuatu yang harus kita cita-citakan tentang Uzia bukanlah kekayaannya. Yaitu mencari Tuhan Allah kita. Untuk memastikan bahwa kita mencarinya dengan sepenuh hati. Bukan agar dia dapat memberkati kita, tetapi agar kita mengenalnya dan kita dapat memahaminya dan kita dapat menjadi seperti dia. Anda tahu, saya tidak percaya bahwa Uzia melakukan ini hanya agar Tuhan mencurahkan semua kekayaan dan berkat sementara dan berkat duniawi ini kepadanya. Tidak, saya percaya pada awalnya, pada usia 16 tahun, motifnya benar, dia berada dalam arah yang benar. Dia mengikuti Tuhan karena dia mengasihinya dan ingin memastikan bahwa Tuhan adalah yang pertama, terakhir dan terbaik dalam segala hal. Terutama ketika dia menjadi raja. Dia mengerti bahwa dia membutuhkan bantuan. Tapi mari kita terus membaca, tentunya. Our Haikaling, halaman 189, paragraf 3. Pena Inspirasi mengatakan ini. Setan menggunakan segala cara yang dapat ia rencanakan untuk menggulingkan para pengikut Kristus. Dengan keterampilan dan kelicikan yang luar biasa, dia menyesuaikan godaannya dengan temperamen khas masing-masing. Mereka yang secara alami egois dan tamak sering dia goda dengan melemparkan kemakmuran di jalan mereka. Dia tahu bahwa jika mereka tidak mengatasi temperamen alami mereka, cinta mamon akan menyebabkan mereka tersandung dan jatuh. Objeknya sering tercapai. Ketika kekayaan dunia ditawarkan kepada mereka, banyak orang dengan penuh semangat menangkap harta itu. Dan berpikir bahwa mereka sangat makmur. Cinta dunia yang kuat segera menelan cinta akan kebenaran. Anda lihat teman-teman, kemakmuran justru bisa menjadi jerat bagi kita. Itu tidak selalu merupakan berkat dari Tuhan. Itu bisa menjadi sesuatu yang setan lempar ke arah kita. Dan itulah mengapa sangat penting bahwa kita meletakkan dasar seperti yang dilakukan Uzia. Untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati, terutama ketika dia masih muda. Mungkin bagi kita untuk menjadi kaya, sampai pada titik ini di mana kita mengarahkan pandangan dan kasih sayang dan pikiran kita pada kekayaan. Dan akhirnya menelan kasih akan kebenaran. Itu akhirnya menjadi jerat bagi kita. Kita harus sangat berhati-hati. Nah, Anda mungkin berpikir, apa untungnya bagi saya? Mengapa saya mengikuti Tuhan, jika Dia tidak ingin membuat saya makmur, bukan? Anda tahu, ketika kita mulai berpikir seperti itu, maka kita perlu mengambil langkah mundur dan benar-benar menilai hubungan kita dengan Yesus. Atau mengapa kita adalah orang Kristen, atau mengapa kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mungkin hati kita sudah berubah dan lebih fokus pada dunia, daripada memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Dan Anda tahu teman-teman, begitulah banyak agama lain memperlakukan dewa-dewa mereka. Ya Tuhan, saya lakukan ini dan saya lakukan itu, sekarang berkati aku.
Kamu melihat pengabdianku kepadamu. Kamu lihat saya melakukan ini dan melakukan itu. Tolong berkati aku. Berkati aku. Teman-teman, bahkan mungkin kekayaan yang ada di dalam hidupmu kini sudah mulai merubah hatimu. Apakah Anda lihat itu? Dan kita harus sangat berhati-hati. Mari kita terus membaca. Kraal's Object Lessons, halaman 53, paragraf 4. Dalam masa awal pembentukan kehidupan anak-anak, tanggung jawab orang tua amat besar. Mereka harus belajar untuk mengitari anak-anak muda itu dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Pengaruh-pengaruh yang akan memberikan pandangan yang baik mengenai hidup serta kesuksesan yang sejati. Gantinya ini, berapa banyak orang tua menjadikan tujuan utamanya memberikan kepada anak-anaknya kesenangan kemewahan duniawi. Segenap pergaulannya dipilih berkaitan dengan tujuan ini. Banyak orang tua mendirikan rumahnya di beberapa kota besar, dan memperkenalkan anak-anaknya kepada masyarakat mode. Mereka mengelilingi anak-anaknya dengan pengaruh-pengaruh yang mendorong ke keduniawian dan keangkuhan. Dalam suasana ini pikiran dan jiwa itu menjadi kerdil. Cita-cita hidup yang tinggi dan agung lenyap dari pandangan. Kesempatan istimewa untuk menjadi putera-putera Allah, warisan kekekalan, ditukar dengan perkara-perkara dunia. Teman-teman, bahkan sebagai orang tua, saya sendiri adalah ayah dari 3 anak. Kita harus berpikir dengan hati-hati bagaimana kita mengelilingi anak-anak kita dengan berbagai jenis pengaruh. Dan apa yang kita izinkan, pengaruh macam apa yang datang ke dalam hidup mereka. Tapi Anda tahu, biasanya sebagai orang tua kita ingin mereka sukses. Kita ingin mereka mandiri, kita tidak ingin mengkhawatirkan mereka ketika mereka bertambah tua. Tetapi kemudian kita harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini, tetapi berapa biayanya? Kita harus berpikir tentang apa yang lebih penting bagi anak-anak kita. Karakter yang benar dan baik dan benar, atau hanya uang duniawi. Dan tidak peduli tentang prinsip-prinsip agama dan dalam kehidupan mereka sama sekali. Jadi apa yang lebih penting? Ya, kita butuh uang untuk bertahan hidup. Tetapi kita harus memastikan itu tidak menjadi tujuan jiwa kita dalam hidup. Dalam Mazmur 62 ayat 10, Alkitab berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kita diperingatkan untuk tidak menaruh hati pada kekayaan. Saat bertambah, mari kita berhati-hati untuk menjaga gaya hidup sederhana sejalan dengan kehidupan Kristus. Salah satu yang akan mencerminkan Kristen sejati, karakter Tuhan. Dan apa itu? Saya tidak mengutuk siapapun yang mengendarai mobil mahal atau tinggal di rumah yang sangat mahal. Tapi mari kita pastikan bahwa kita mencirikan atau kita menyerupai, kita mewakili dengan benar kehidupan Kristus. Siapapun yang memiliki kekayaan harus berhati-hati.